wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bertemu dalam kelas morfologi fisiologi serangga. Dan hari ini kita akan melaksanakan praktikum, di mana dalam praktikum kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan dan juga sistem syaraf serangga. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan satu kali pembedahan untuk melihat dua organ tersebut. Dan tentu saja tujuan dari praktikum ini adalah untuk melihat secara langsung dua sistem tersebut di dalam serangga, kemudian juga melatih kemampuan mahasiswa untuk melakukan pembedahan pada serangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan melaksanakan praktikum dan seperti yang sudah Ibu instruksikan kepada kalian bahwa hari ini kita akan bekerja dengan belalang. Jadi ini yang sudah kalian cari ya, belalangnya. Ini adalah belalang. Mengapa kita menggunakan belalang? Karena belalang itu adalah serangga yang tidak banyak perubahan dari zaman dulu sampai sekarang. Tidak terlalu banyak modifikasi dalam baik morfologinya, kemudian fisiologinya juga, sehingga mudah bagi kita untuk mempelajari detail. Nah, kalau sudah terlalu banyak modifikasi nanti sulit untuk melihat secara utuh bagian-bagian tersebut. Kemudian ini ada botol racun, jadi kita matikan dulu, kita bunuh ya. Kita bunuh si belalang ini, kemudian kita akan melakukan pembedahan. Nah, mengapa kalian harus menguasai ya membedah serangga itu? Karena sebagai dokter tanaman, kalian nggak boleh kalah tuh dengan dokter-dokter yang lain ya, dokter yang manusia gitu. Jadi kalian harus punya kemampuan untuk membedah serangga. Siapa tahu nanti kalian ingin mempelajari ya beberapa hal terkait dengan anatominya atau ada parasit dan lain sebagainya, kalian harus punya kemampuan itu, termasuk juga membedah tanaman. Nah, hari ini Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kita akan bersama-sama mengerjakannya sesuai dengan instruksi yang Ibu lakukan. Dan hari ini kita akan melihat sistem pencernaan, kemudian kita juga akan melihat sistem syaraf. Nah, sebelum itu, sistem pencernaan ada di mana? Di bagian tengah. Kemudian sistem syaraf ada di mana? Di bagian bawah. Jadi, yang paling bijak adalah kita membedah serangga dari bagian mana? Oke. Sebaiknya kita bedah dari bagian samping. Karena kalau dari bagian atas nanti akan sulit kita melihat saraf yang ada di bawah. Jadi kita bedah dari bagian samping, kita buka, kemudian kita akan melihat dua organ tersebut. Nah, sekarang kita mulai. Kita bagi dulu peralatannya. Jadi kita butuh lilin ya, lilin serangga. Ini untuk kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 2. Kita memerlukan serangga yang ukurannya cukup besar untuk praktikum kali ini. Jadi sebenarnya ini serangganya kurang besar, tapi nggak apa-apa. Kita akan menggunakan serangga ini untuk praktikum, dan begitu juga dengan masing-masing kalian. Oke, silahkan mengambil serangganya. Kurang besar sebenarnya ya serangganya, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kita, soalnya udah punya hasilnya dari praktikum yang sebelum-sebelumnya, sistem sarafnya udah kelihatan, sistem ini, tapi kalian harus menguasai cara membedahnya. Nah, peralatan yang akan kita gunakan sama seperti dokter bedah, tapi bedanya adalah untuk serangga. Jadi ini peralatan yang kita butuhkan pada saat kita membedah serangga. Kita membutuhkan gunting, kemudian kita membutuhkan pinset tentunya, kemudian loop ya, tapi kita lebih senang bekerja di bawah mikroskop. Kemudian ada alat untuk melihat bagian-bagiannya. Nah, inilah peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Jadi masing-masing kalian silahkan mengambil alat ini. Ambil alatnya masing-masing. Nah, apa yang Ibu instruksikan kalian bisa laksanakan ya. Jadi untuk membedah serangga, pertama kita harus membuang dulu tungkai. Jadi tungkainya kita potong ya. Tungkai belakang, kemudian tungkai depan,
ini kita potong supaya tidak mengganggu, karena kita tidak membutuhkan tungkai tersebut. Setelah itu kita juga akan memotong sayap. Nah, jadi sayap serangga ini kita gunting, kita hilangkan sayapnya, ya, kita gunting saja. Begitu juga sayap yang lain. Baik, setelah selesai, maka kita pin ya. Kita pin, kita tusuk serangga ini di bagian torak supaya dia bisa berdiri tegap di lilin. Oke, kita lihat. Nah, seperti itu posisinya. Oke, kalau sudah selesai, kita akan mencoba menggunting dari bagian samping. Yang kita gunting adalah bagian abdomen. Yang kita gunting adalah bagian abdomennya. Ya, kita gunting dari bagian samping. Kita gunting dari bagian samping sini. Ya, jangan dari bagian atas, karena kalau dari bagian atas nanti akan sulit kita melihat pencernaan dan juga sistem saraf serangga. Sampai ke bagian torak kita gunting. Nah, setelah itu kita jepit pakai pinset. Kita ambil yang bagian bawah, kita tahan terlebih dahulu dengan menggunakan pentul. Ya, kita tahan, posisinya agak miring. Yang di bagian bawahnya kita tahan. Termasuk juga yang di bagian kemudian kulit yang di bagian atas itu kita bawa ke samping sebelah yang berlawanan arah dari yang bawah ya. Ya, kita buka. Nah, kita tahan juga pakai jarum pentul. Oke. Kita tahan menggunakan jarum pentul sampai posisinya seperti ini. Pelan-pelan, jangan sampai merusak apapun. Ya. Nah, beda ketika kita ingin melihat sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada di bagian mana? Bagian atas. Jadi kita membedahnya bisa dari samping atau dari bawah. Sementara kalau sistem pernafasan itu ada di bagian samping. Jadi kita membedahnya dari bagian atas. Kalau sudah semuanya terbuka, maka posisinya seperti ini. Ya, sudah rapi. Kita tinggal melihat organ yang ingin kita lihat. Karena dia dapat belalang betina, jadi banyak sel telur. Itu yang kuning-kuning itu sel telur. Jadi ini itu sel telur ya. Kemudian ini itu aja. Ini agak lumayan besar. Oke, mana? Ya. Ini kemudian, nah ini juga dibuka. Nah, tahan. Satu lagi ujung sini. Oke. Ini kalian mengguntingnya harus sampai ujung ya. Nah, ini ciri-ciri belalang betina kan? Ada apa? Ovipositor. Ada ovipositor ya? Iya. Jadi kalian dapatnya betina, yang punya ibu sama yang satu lagi itu jantan. Makanya ini banyak sel-sel telur, jadi kalian ketutupan sama alat reproduksinya nih. Jadi kalau mau melihatnya harus dibuka lagi. Ada lagi jarumnya? Harus dibuka benar-benar.
Tahan di sini. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kecilnya mana yang kecil? Yang ini itu di. Ini dia. Jadi kalian mesti buang ini dulu ya. Ini organ reproduksi betina. Sementara kita hari ini tidak ingin melihat organ reproduksi. Nah, ini organ reproduksinya sangat mendominasi. Padahal saluran pencernaannya ada di bagian bawah nih, sama sel saraf ada di bagian bawah. Jadi ini harus kalian buka dulu, karena kalian dapatnya belalang betina. Lihat nih sel-sel telurnya. Nanti kita akan sampai, tapi kita belum belajar kan? Tapi nggak apa-apa didokumentasikan sekarang. Ini sel telur. Nah, sel telur itu kan terdiri dari rangkaian. Ini copot nih sel telurnya. Oke, ini dibersihkan dulu sampai kalian mendapatkan saluran pencernaannya. Ini saluran pencernaannya ada di bawah nih. Nah, ini dibuang dulu. Ini saluran pencernaan. Oke, dibersihkan ya. Ya, Bu. Baik, kita akan lanjutkan ini. Nah, kalau ini karena dia belalang jantan, jadi tidak ada pengotor ya, tidak ada pengotor. Kalau posisinya sudah seperti ini, maka kalian tambahkan air. Tambahkan air. Sebenarnya larutan buffer. Larutan buffer itu untuk mempertahankan organ-organ tersebut selama kita praktikum itu tetap bertahan bagus. Tapi kan kita praktikum kan nggak lama-lama, jadi pakai air Aquades juga nggak apa-apa. Apa tujuannya? Supaya dia organnya itu mengambang, mudah bagi kita untuk melihatnya. Setelah ditambahkan air, maka kita akan buang bagian yang putih-putih, kita nggak mau lihat. Kita tidak melihat ini saat ini. Yang putih ini adalah sistem respirasi. Jadi sistem respirasi kita tidak lihat, jadi kita singkirkan. Yang putih ini pelan-pelan ya. Berikut juga lemak-lemak, jangan sampai putus. Jadi dibersihkan sampai benar-benar bersih dari lemak-lemak. Nah, lemaknya ini kalian taruh aja di pinggir atau di kertas tisu ya. Ditarik sampai kalian benar-benar mendapatkan sistem pencernaan saja. Di sistem pencernaan nanti kita akan berusaha melihat tabung Malpighi. Jadi tabung Malpighi itu fungsinya adalah untuk membantu juga ya pembuangan. Jadi sekresi juga, kita belum sampai ke sana, tapi tabung Malpighi itu menempel di saluran pencernaan, jadi kita bisa lihat sekaligus hari ini. Jadi yang putih-putih itu disingkirkan pelan-pelan karena itu adalah lemak atau sistem respirasi. Tapi hati-hati di bagian bawah, kita ingin melihat sistem syaraf ya. Sistem syaraf itu ada di bagian bawah pencernaan, jadi hati-hati. Nah, bawalah sistem pencernaan itu ke bagian samping. Nah, bawa dia ke bagian samping sebelah sini. Supaya apa? Kita bisa melihat sistem saraf yang ada di bagian ini. Nah, secara tidak langsung sistem sarafnya mulai kelihatan. Ini dia. Sistem saraf, ada ganglion sarafnya. Ya, ini ada ganglion saraf. Kita bisa lihat. Nanti kita akan lebih jelas melihatnya di bawah mikroskop. Oke. Jadi ini adalah sistem pencernaan serangga. Kita akan lihat. Dan juga sistem saraf ada di bagian sini. Oke. Ketemu yang punya kalian? Jadi kalian harus pelan-pelan banget tuh. Pelan-pelan sekali. Makanya posisi jarum tidak tegak. Jadi posisi jarum ini seperti ini. Nah, jadi naruhnya itu posisi jarumnya tidur. Jadi, supaya tidak mengganggu kalian pada saat membersihkan dan lain-lain. Ini sampai ya. Jadi posisi jarumnya itu tidur. Ya, di pinnya itu jangan tegak, posisinya tidur semua. Supaya apa? Tidak mengganggu pada saat kalian membersihkan dan ingin melihat organnya. Ya. Nah, kalau posisinya sudah seperti ini. Nah, ini kalian bersihkan sebersih-bersihnya si sistem pencernaan. Sistem sarafnya ini dia. Kalian bisa lihat ganglion saraf. Ini yang putih. Kelihatan ya? Nah, ini akan kita lihat di bawah mikroskop. Ya.
Jadi dibersihkan sebersih-bersihnya dari lemak-lemak pelan-pelan. Saraf juga dan juga ganglia. Ya. Ini dia agak banyak lemaknya. Kenapa? Karena dia serangga betina. Betina itu banyak lemak, ya, menghasilkan telur dan lain-lain. Ibu minta pinnya satu lagi untuk menahan yang ini. Nah, kita cari dulu. Dia ada di bagian bawah biasanya. Ah, ini dia. Ini sistem sarafnya. Yang putih ini panjang. Ini ganglion-ganglionnya. Dan ini adalah sistem pencernaan. Kalian bisa bedakan antara serangga jantan dan betina. Jadi serangga betina itu lebih banyak lemak, ya, banyak lemaknya. Kenapa? Karena apalagi dia lagi bertelur tuh, bereproduksi. Jadi lemaknya banyak. Nah, inilah yang akan kalian lihat ganglion saraf ini dan juga sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang akan kalian lihat adalah sistem pencernaan bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Ingat, antara pencernaan bagian belakang dan tengah itu ada tabung Malpighi. Nah, itu akan kita lihat. Nanti sistem pencernaannya kita potong, kemudian kita singkirkan gitu, supaya bisa dilihat secara jelas, termasuk juga ganglion saraf ini, yang putih ini. Oke ya? Baik, sekarang kerja kita ada di bawah mikroskop. Baiklah, selesai sudah praktikum kita pada hari ini di kelas morfologi dan fisiologi serangga. Dan Let's join us di Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian